sama-sama berdoa. Kami sudah berada di dalam ruang ibadah ini, kami sudah memuji Tuhan bersama. Segenap pikiran kami mau tujukan kepadamu ya Bapa, yang akan menyatakan juga kebenaran-Mu kepada kami semua di tempat ini. Bukan hanya sekedar sebuah pengetahuan di dalam kepala kami, tetapi sesuatu yang berharga, yang bisa tersimpan dalam hati, mengubah kehidupan kami, bahkan memberikan kuasa di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mohon Tuhan berkarya. Biarlah semua yang kami lakukan pada hari ini memperkenan Engkau, dan semuanya juga mempersiapkan kami merayakan hari Natal kelahiran-Mu yang akan kami peringati tanggal 24 dan 25 yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Amin. Duduk, saudara sekalian. Minggu demi minggu kita sudah merenungkan apa yang dinyatakan Yesaya mengenai Mesias yang dinubuatkan, dan barusan kita menyanyikan lagu yang memang berdasarkan dari nubuatan Yesaya. Jadi saya tidak ajak kita membaca dulu ayat Alkitabnya karena kita sudah terinformasi berdasarkan lagu ya, tapi tentu nanti kita akan membacanya bersama. Nah, saya mengajak kita merenungkan tema mengenai Prince of Peace ini yang menjadi bagian kita di dalam Advent yang keempat. Dan berarti ada dua kata yang kita bisa renungkan bersama. Pertama tentang Prince itu sendiri yang diterjemahkan menjadi raja, lalu kemudian peace yang adalah damai. Nah rekan-rekan sekalian, saya mengajak kita memikirkan mengenai peace-nya dulu, sebelum kemudian nanti kita akan bicara mengenai Prince. Saudara, peace kita suka katakan shalom ya, di dalam bahasa Ibraninya itu memang merupakan message yang kuat di dalam Alkitab, dan di dalam kehidupan nyata pun ini jangkauannya sangat luas sekali. Banyak hal bisa masuk ke dalam pengertian mengenai damai ini. Dan memang dengan begitu kayanya damai ini, nanti kita akan melihat betapa juga berkuasanya Tuhan dan berarti betapa berdampaknya Prince of Peace di dalam kehidupan kita. Nah beberapa yang kita bisa lihat bersama, shalom, peace itu adalah kalimat yang ciri khas untuk kita gunakan sebagai salam. Dan itu juga belakangan ini kita terapkan ya di dalam ibadah kita suka bilang shalom. Nah memang shalom itu sendiri kan susah diganti. Jadi kalau misalnya kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia damai, kita ketemu bilang damai. Nah itu kayak agak gimana gitu ya. Karena memang shalom itu lebih luas dari sekedar damai yang kita anggap sebagai sebuah kondisi gitu ya. Jadi shalom itu sebetulnya adalah salam yang sebetulnya mau mengharapkan yang baik gitu. Jadi kalau di dalam Alkitab Kejadian itu kalimatnya terjemahan yang TB2 ya. Apakah dia baik-baik saja? Nah, jadi ketika kita ngomong shalom gitu sebenarnya kita mengharapkan kamu baik-baik ya. Kadang kita tanya apa kabar? Ya mungkin mirip ya. Terus diajarin kan. Harus jawab luar biasa atau apa, ya tergantung orangnya ya, semua di luar biasakan. Tapi shalom itu pokoknya maksudnya kamu keadaan baiknya. Nah bukan cuman ini greetings ketika menyambut, tetapi sebetulnya kalau kita berpisah, orang Yahudi juga bisa ngomong shalom juga. Nah kalau kita mungkin yang dekat dengan ini bahasa Inggris ya, take care, jaga diri. Hati-hati bahasa Indonesia ya, baik-baik ya itu juga. Jadi baik ketika bertemu maupun ketika berpisah, shalom ya. Semoga kamu dalam keadaan baik. Jadi ini shalom ya. Lalu kemudian juga damai, peace itu juga ketika orang meninggal ya. Jadi komplit ya, ketemu shalom, ya pulang juga. Nah pulang itu maksudnya berpulang ke rumah Bapa. Nah ini mau mengatakan jadi kalau ayat ini perjanjian lama, orang mau meninggal, mau berpulang kembali kepada nenek moyang, itu juga diharapkan dalam damai. Lalu dikuburkan itu juga dalam damai. Jadi pengharapan bahwa sampai mati, orang tuh mati dalam damai. Nah, saya mikir kalau zaman sekarang tuh banyak kejadian orang mati gak damai ya. Kecelakaan, wah, langsung mati. Gimana mau damai, kejeduk kepala, gegar otak, mati. Waduh. Zaman dulu mungkin lebih hidupnya itu lebih nggak buru-buru ya, jadi cocok gitu loh ngomong ya, kuburkan dalam damai kembali ke nenek moyang. Kalau zaman sekarang tuh banyak kematiannya begitu, belum lagi nanti kalau sudah bicara mengenai kecelakaan dan peperangan dan sebagainya ya. Tapi
Di dalam Alkitab itu sampai orang mati itu pun diharapkan damai. Nah, ini salah satu contoh di dalam Alkitab. Sekarang damai juga ini. Ini spanduk. Di mana? Bukan sebuah gereja, ini kodim. Saya juga sudah lupa kepanjangannya apa itu. Komando Distrik Militer. Ya, ada Korem, Kodim. Jadi orang militer itu ketawa. Loh, bener ada Korem. Oh, kepanjang komando apa gitu loh. Itu bagian dari militer juga Korem. Force. Itu bahasa Indonesia zaman dulu yang kita sudah nggak pernah dengar ya. Kodim juga kita nggak pernah ngomong, polsek kali gitu ya. Jadi mereka itu kan orang militer. Mereka juga punya prinsip kalau bisa damai lebih baik. Wah, ini menarik. Nanti kita pikirkan bahwa orang militer pun kok bisa kepengen damai. Bukannya kamu tuh bagian kekerasan begitu kesannya ya. Tapi mereka juga mau sebenarnya ada damai. Nah, jadi begitu luasnya pemahaman tentang damai, saya berusaha untuk menyarikan sebanyak-banyaknya ya. Jadi kira-kira begini, ya, saya bergeser sedikit. Ini semua hal yang bisa dimasukkan di dalam paham atau pemahaman tentang konsep tentang damai ya. Jadi baik-baik saja, well-being, I am okay, nah itu damai. Kalau saya gelisah, saya sakit perut, saya tidak baik-baik saja, enggak damai. Ruwet, enggak damai. Jadi well-being damai, terus tentu beristirahat, tenang, rest in peace, itu juga damai. Rukun, itu damai. Sesuatu yang sifatnya aman, sejahtera, nah itu kan bahasa-bahasa Indonesia itu deket-deket gitu ya. Selamat, itu juga damai, tidak konflik, mirip dengan rukun. Bedanya kalau yang rukun tadi, reconciliation, habis ribut-ribut, didamaikan. Kalau ini yang enggak pernah, misalnya enggak pernah ribut, tidak ada konflik juga damai. Lalu kepuasan di dalam. Jadi sesuatu yang sifatnya di dalam hati kita itu rasa cukup, puas, itu damai juga. Enggak nyari-nyari lagi, enggak butuh-butuh sesuatu yang lain, itu damai. Sesuatu yang sifatnya lengkap, sempurna, utuh, enggak gompal. Gompal itu istilah apa ya? Cuil, Jawa ya, sesuatu yang sempurna, yang tidak ada yang penyok, yang tidak ada yang lecet, nah misalnya kayak gitu ya. Aduh, bahasa itu begitu kaya, sesuatu yang sifatnya sempurna, lengkap, itu juga sesuatu yang digambarkan dengan damai. Lalu teduh, kalem, calm and calm itu kok dekat sekali ya, calm, bahasa Jawa juga ya, tenang itu ya, itu damai. Lalu juga bersahabat, enggak musuhan, enggak beranteman, itu juga damai. Jadi konsepnya banyak sekali dan semuanya itu bisa di dalam satu kata damai. Nah, pada saat tadi kita membaca atau belum membaca, menyanyi Yesaya 9 ayat 5 sampai 6, harusnya ada sedikit salah ketik. Sar Shalom ini adalah raja, penguasa atas kedamaian atau yang punya damai. Dia bisa menyingkirkan semua faktor yang mengganggu kedamaian dan dia bisa memberikan jaminan. Di dalam kekuasaan, di dalam pemerintahnya pasti damai. Nah, sekarang saya bacakan kembali ya, Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6, karena ada detil-detil yang mungkin bisa memperlengkapi. Yesaya 9:5, seorang anak telah lahir untuk kita, putra telah diberikan untuk kita, tampuk pemerintahan, jadi bicara tentang kepemimpinan, kekuasaan di atas bahunya. Namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat 6. Besar kekuasaannya. Jadi Raja Damai ini kuasanya besar. Damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam kerajaan dari Prince of Peace ini, damai sejahtera tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah ada. Tidak berkesudahan. Tidak akan pernah ada kata sudah. The end. Akan seterusnya ada damai sejahtera. Luar biasa ya. Nah, sekarang kalau kita pikir-pikir, oke, saya tahu tentang Yesus yang seperti ini. Dan kalau saya percaya kepada dia, berarti saya punya ini, damai sejahtera itu ya. Tapi betulkah sejak sekarang ini saya sudah bisa merasakan adanya damai sejahtera yang tidak berkesudahan, besar kekuasaan Raja Damai seperti itu? Karena kan faktanya saya masih bisa merasa tidak damai. Dalam semua paham tadi, dalam semua aspeknya ya, saya masih bisa merasa gelisah,
Saya lihat orang lain juga tidak damai, bahkan juga anak-anak Tuhan. Terus jadi bagaimana kaitan antara pemerintahan beliau ini, Tuhan yang dikatakan sebagai Raja Damai ini dengan yang sekarang ada di dunia ini. Nah, saya tambahkan satu pemahaman lagi dari Yohanes pasal 14. Jadi kalau tadi ini nubuat Yesaya, maka di dalam Yohanes pasal 14, ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong tentang damai. Nah, Tuhan Yesus bilang, ini adalah terjemahan TB1. Damai sejahteraku tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. TB2 menuliskannya begini, menerjemahkannya Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Oh, berarti ketika saya hidup di dalam dunia saat ini, ada damai juga yang dunia. Dan mungkin damai yang ada di dunia itu, ya saya juga rasakan. Tapi Tuhan bilang bahwa damainya Tuhan ini tidak sama. Nah, mari kita pikirkan dulu yang dari dunia itu kira-kira apa. Lalu bagaimana yang dari Tuhan itu lebih baik. Ya, saudara sekalian, yang pasti damai yang dari dunia itu memang sifatnya sementara. Dan damai ini mungkin kita memang upayakan. Dari apa? Ya pokoknya setiap kali ada masalah dan gangguan, ketika kita merasa gelisah, ketika merasa ada yang gak nyaman, kita mengupayakan. Nah, di dalam konteks inilah sebetulnya peperangan itu unik, rekan-rekan sekalian. Saya memikirkan hal ini hasil ngobrol-ngobrol dengan Guru Injil Denny yang hari ini khotbah di KU ya. Dia mengemukakan masalah perang. Terus saya mikir-mikir sendiri. Dan akhirnya saya menyadari bahwa meskipun perang itu ada unsur orang tuh mau menguasai ya, kadang serakah gitu, kayak Indonesia dijajah, terus kemudian orang melawan mana karena supaya semua orang tunduk sama dia, tapi sebetulnya ada unsur lain di dalam peperangan ketika seseorang tuh sebenarnya kepengen damai, yaitu apa? Dengan kamu ditaklukkan, saya jadi tenang, begitu kan? Karena kamu pernah ganggu saya, ya saya lawan kamu. Karena kamu membuat saya jadi tidak well-being. Karena kamu membuat masyarakatku menderita, maka saya lawan kamu. Saya mau hidup tenang, jangan ganggu saya. Nah, kira-kira misalnya begitu. Peperangan tuh ada unsur apa? Saya mau tenang, kamu ganggu saya. Saya jadi bereaksi begini, supaya kamu berhenti ganggu saya. Nah, saya pikir kita ribut-ribut juga begitu. Karena saya terganggu sama kamu, maka saya ribut. Kalau kita sama-sama baik, ya ngapain kita ribut, gitu kan? Kalau saya cocok sama kamu, ya kita baik-baik semua. Tapi karena saya nggak cocok sama kamu dan saya terganggu oleh kamu, mari kita ributin. Lu jangan ganggu saya lagi. Jadi di dalam konteks peperangan itu makanya militer tuh bilang damai itu indah. Karena saya nggak tahu mereka mikir sampai ke sono apa enggak ya. Tapi ketika kita mau membuat semua baik, itulah kemudian jadi bisa ada perang. Sebagian. Sekali lagi ada yang memang bermaksud untuk merusak juga ada. Tapi kadang tuh kita tuh, saya terganggu. Saya harus bereaksi melawan orang yang mengganggu saya. Nah, makanya di dalam dunia ini selalu sementara. Karena apa? Lah masalah gangguan itu selalu ada, kita hidup dalam dunia yang berdosa. Kadang nggak disengaja saya terganggu sendiri. Misalnya, saya senyum sama email nggak senyum sama saya, lewat begitu aja. Saya heran, nah apa sih? Itu saja sudah terganggu kan? Tidak well-being karena saya merasa, kita kan teman, kok kamu begitu saya lewat? Misalnya ternyata email kebelet pipis misalnya gitu kan. Buru-buru sudah dibilang sama Johan, cepetan ini aku di depan, cepetan. Nah beliau cepat-cepat gitu loh, gak sempat hai gitu kan. Saya enggak tahu. Jadi mudah sekali seseorang itu terganggu oleh sesuatu padahal email tidak bermaksud jahat pada saya. Tidak ada maksud jahat pun saya bisa, nah apa sih ini orang, kadang bisa rasa gitu. Aduh betapa rapuh dan rentannya manusia untuk bisa terus punya kondisi yang baik. Begitu mudah tersinggung, itu yang nggak sengaja. Belum kalau yang sengaja ya beneran nangis bombay. Kalau kita dibully, kalau kita ditindas, kalau kita dilecehkan, kalau kita tidak diperhatikan, semuanya itu membuat kita aduh kok sedih ya. Nah betapa damai itu jadi sepertinya sangat sementara sekali ya. Jadi ini dunia. Lalu berikutnya, seringkali juga akhirnya kita mengupayakan. Kalau yang tadi itu mungkin yang kita bisa kepentingan diri kita sendiri di dalam, tetapi kemudian kita juga pengen cari sesuatu yang menyenangkan kita.
Ya damai juga ini, lewat makan yang enak. Ada teman bilang kalau dia ngisi bensin full itu tenang, damai, takut kehabisan bensin. Jadi konteks mengisi bensin pun bisa membuat dia damai. Kalau bensin itu terisi full di mobilnya. Jadi kadang kita mencari kesenangan untuk membuat diri kita rasa nyaman, kita cari hiburan, stand up comedy dan sebagainya. Atau juga kita melarikan diri dari kondisi yang membuat kita tidak nyaman. Ya itu sifatnya ya memang kita mencari pengganti dari sebuah masalah, dan kemudian kadang-kadang ketika kita mencari tempat untuk membuat kita nyaman atau cara, kemudian itu ternyata keliru. Jadi misalnya kita mau melupakan masalah, minum alkohol, terus kemudian ya jadi happy, ya, tapi habis itu kepala pening, kan? Apalagi ya, nyerocos keluar semua yang rahasia rumah tangga, misalnya seperti itu ya. Atau ya yang pakai narkoba dan sebagainya, karena mereka nggak tahan kehidupan, ya paling buruk lagi ya sampai bunuh diri ya, karena udah nggak tahan, nggak sanggup. Jadi betapa banyaknya kondisi kedamaian yang diharapkan yang akan juga bisa menyimpang ke sana kemari, dan ternyata itu bukan mencapai damai yang sesungguhnya. Saudara sekalian, maka sampai di sini kita bisa melihat bahwa dunia ini sebetulnya tidak bisa kasih damai. Tidak punya cara untuk memberi damai, bisa sih ya sementara tadi ya. Karena sudah terlalu banyak di dalam dunia ini sakit hati, keegoisan, juga masalah-masalah lalu yang kemudian membawa kepahitan buat kita jadinya punya kebencian dan dendam. Ditambah lagi yang sifatnya kita selalu cemas, kita takut. Semuanya itu campur aduk di dalam dunia ini, dan pada saat Tuhan Yesus ngomong, aku membawa damai yang berbeda dengan dunia ini, berarti Tuhan Yesus memberikan sesuatu yang melampaui yang bisa dunia berikan, dan berarti dampaknya juga bisa melampaui penyebab-penyebab ketidakdamaian yang ada di dunia. Lu apa ya? Saudara sekalian, Tuhan Yesus berkata begini, karena dia adalah raja ya, bahwa aku tuh bisa kasih kamu damai, dan kamu di bawah kepemimpinan dan penguasaanku, kamu pasti akan juga merasakan damainya aku. Maka damainya Yesus, my peace I give unto you, maka his peace itu menjadi my peace. My peace I give unto you, jadi saya punya peace. Peace-nya Tuhan, bukan peace-nya saya sendiri atau peace yang dari dunia ini. Peace-nya Tuhan itu diberikan kepada kita. Nah teman-teman sekalian, kalau dipikir-pikir ya, apa sih yang Tuhan lakukan kepada kita dari yang paling mendasar, bukan cuma sekedar perasaan. Jadi memang yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita itu pertama-tama dengan dia jadi manusia, kelahirannya kita rayakan sampai dia mati di kayu salib, dia itu jadikan kita dari musuh Allah menjadi anak Allah. Wah itu sudah perdamaian luar biasa itu, musuh lu. Kita memikirkan musuh itu kemudian bisa dijadikan lebih dari teman, anak. Jadi kayak orang sendiri, anak sendiri ya, musuh jadi anak Allah. Jadi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib itu dia kayaknya menyerap gitu, segala hal yang jelek-jelek, yang busuk-busuk, yang menyusahkan manusia, yang tidak bisa diterima oleh Allah Bapa itu diserap semua, sampai kita ini sudah diganti semua statusnya, dari musuh dijadikan anak. Hal yang membuat kita hubungan sama Bapa itu rusak, hal yang membuat kita tuh menjijikkan di mata Bapa, semua itu pokoknya ganti semua, diserap semua oleh Yesus. Sudah, kamu sudah damai sama Bapa di sorga, jadi anak. Nah itu yang Tuhan Yesus kerjakan waktu di kayu salib ya. Lalu kemudian dia juga memberikan ini, inner peace. Nah ini yang nanti saya bahas sebagai bagian yang terakhir sekaligus untuk penutup dan penerapan ya. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan my peace I give unto you, maka di dalam diri kita ini ada damai. Terlepas di luarannya itu kayak apa chaosnya. Selain itu juga ketika kita menerima Roh Kudus. Nah, buah roh itu kasih damai. Jadi damainya bukan dari luar, dari dalam. Tuhan Yesus yang berikan kepada kita semua ya. Lalu kemudian dengan demikian akhirnya kita bisa jadi berdamai juga dengan orang lain. Nah kalau ngomongin relasi ini susah nih ya, karena saya mau berdamai dengan dia, kalau dia belum mau berdamai sama saya kan ya enggak bisa toh. Nah
Jadi yang terjadi di dalam damai yang kita miliki ya, yang kita molakan dalam keseharian tuh kadang-kadang damai penuh penyangkalan diri juga, damai dengan tangisan. Karena apa? Ketika saya mau berdamai, dia enggak mau, terpaksa kan kita kayaknya harus ngalah. Oke lah, gue ngerti lah, kita ngerti lah, lu masih belum bisa terima gua misalnya apa. Jadi ngalah, tidak balas dengan yang jahat. Kalau semula kan nggak bisa ada damai karena kan ya demi kedamaianku maka gua menyerang lu gitu kan. Tapi sekarang demi kedamaian bersama, saya tidak menyerang kamu. Kalau tadinya fokusnya yang penting gua damai, bodoh amat orang lain nggak damai. Nah, sekarang supaya dia damai, saya diem. Ini setengah mati nih, terus terang ya. Kalau nggak punya damai di dalam diri yang diberikan oleh Tuhan itu kayaknya aduh. Saya ini mengalami beberapa kali menjelang Natal ya, kayaknya tuh kita ini hamba Tuhan menjelang Natal ada aja urusannya sama yang tetek bengek kecil-kecil begitu, yang nggak damai. Jadi tadi baru saat pagi ini ya ketemu sama teman-teman di sana, istri dari hamba Tuhan tanya, gimana Cisan? Sibuk? Sibuk sih enggak terlalu sih, banyak gejolak saya bilang gitu ya. Gejolak sama sibuk itu lain loh. Kecil-kecil gitu ya. Yang kadang-kadang kenapa harus ada ya? Kayaknya kalau enggak ada itu jauh lebih indah. Tapi mungkin disitulah ditantang gitu loh. Ayo lu gimana ngadepin? Kadang harus membiarkan, lewat aja, sudah lewat aja gitu ya. Kalau enggak dibahas enggak ada kelarnya. Enggak tahu tuh bagaimana. Jadi saya kadang bertanya, Tuhan, saya harus berkhotbah tentang damai. Hati saya kalau enggak damai gimana persiapan? Jadi harus menenangkan diri dulu. Ya, kalau yang kayak gini saya suka cerita sama teman-teman, aduh saya mau khotbah tentang damai, saya nggak bisa damai ini ya. Bukan masalah saya musuhan, kadang orangnya enggak paham, sudah membuat saya tidak damai, begitu saja. Dan saya mau membahas juga percuma gitu loh. Jadi, ditekan sendiri gitu ya. Karena apa? Kalau saya bahas nanti jadi nggak damai kan begitu kan. Nah, ini contoh sehari-hari kecil saja. Jadi, Tuhan kerjakan itu buat kita supaya kita bisa tetap bertahan di tengah segala sesuatunya. Nah teman-teman sekalian, ini tentang Prince of Peace itu. Kelanjutan dari Yesaya itu akan bicara mengenai kerajaan yang dipimpin oleh Prince of Peace. Bahkan serigala itu nanti bisa tinggal bareng domba, anak domba. Kapan ini? Kita diminta mengusahakan yang pasti ya. Sementara kita di dunia ini kita diminta untuk menjadi agen pembawa damai. Tapi yang sempurna ya pasti nanti di surga. Sementara ini ya belum bisa. Kecuali anjing dan kucing dibesarkan bersama di rumah. Itu mereka enggak kejar-kejaran. Nah jadi Tuhan Yesus sendiri itu memiliki karakter damai. Jadi dia sendiri tidak pernah berontak dan melawan Bapa, dia mengasihi kita. Jadi dalam dirinya sebagai Raja Damai dia damai. Lalu ya firman Tuhan mengatakan pemerintahnya menghasilkan masyarakat yang damai. Makanya orang Kristen diajarin untuk saling damai. Maksudnya sedapatnya firman Tuhan ya, kalau bergantung sama kamu, kamu yang duluan berdamai. Jangan tunggu dia dulu damai. Karena ya itulah yang Tuhan mau diantara kita dan semua bisa saling menyakiti. Maka di dalam pemerintahnya Yesus itu saling damai. Masyarakatnya saling damai. Lalu kemudian juga firman Tuhan mengatakan bahwa ketika Tuhan menjadi Raja Damai, karakter pemerintahnya itu akan terus bertahan, berlangsung selamanya. Nah rekan-rekan sekalian, tadi saya berjanji saya akan membahas mengenai Filipi pasal 4. Ya. Filipi pasal 4 ayat 7 dan 9 saya akan bacakan buat kita sekalian mengenai ini sekarang tulisan Rasul Paulus ya. Filipi pasal 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Ayat 9. Apa yang telah kamu pelajari, telah kamu terima, telah kamu dengar, telah kamu lihat. Ya, kamu belajar, kamu terima, kamu dengar, kamu lihat, lakukan. Dengan demikian Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu. Allah sumber damai sejahtera. Nah 2 ayat ini buat saya sangat berharga sekali. Yang pertama ayat 7 dulu ya. Dikatakan damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal. Jadi berarti seseorang yang mempunyai damai sejahtera Allah itu di dalam dirinya bisa ada segala macam definisi daripada damai tadi, meskipun menurut kita nggak masuk akal. Katakanlah ya, orang tua atau kita lagi pekerjaan susah, terus anggota keluarga kita, mama misalnya sakit, terus kita bisa bilang, wah orang kayak gini nggak akan bertahan lah, pasti ngeluh nih. Ternyata enggak loh, gitu ya.
ternyata dia masih bisa tuh melihat kebaikan Tuhan di dalam pergumulan hidup. Nah, itu yang dikatakan melampaui segala akal. Kayaknya nggak masuk akal deh. Itu ada pergumulan penderitaan yang common, ada yang sangat luar biasa. Nah, sangat luar biasa itu kadang saya juga bergumul gitu ya. Aduh, ada orang kok ngalami kayak gini. Beberapa waktu lalu tuh saya sedih tahu si A sakit cancer, si ini sakit cancer, banyak banget. Jadi di pokok doa tuh kadang-kadang cancer. Dan kadang tuh orangnya cukup dekat dengan kita. Jadi kalau dekat tuh kita ikut rasa kan. Kalau orang di luar sana ya pasien rumah sakit banyak, kita nggak pernah rasa tersentuh gitu loh, pasien begitu banyak. Tapi kalau kenal orang jemaat begitu ya. Terus beberapa waktu lalu, sebenarnya sudah lama sih, cukup lama, cuman entah kenapa pada saat itu saya bisa sangat peka sekali. Adik perempuan saya itu sendi tangan jarinya itu bengkak. Jadi kayak istilah ke dokternya apa, artritis atau apa gitu ya. Gak sembuh-sembuh. Adik saya tuh pemain piano loh. Jadi saya sedih gitu ya. Sampai saya pikir, kalau saya masih bisa main-main lah. Ada saatnya itu kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ya. Nah kemudian dia bersama dengan suami menempuh studi, pergi ke luar negeri ternyata tidak gampang, mau berobat. Berangkat ke sana bulan Agustus ngurus-ngurus mungkin segala sesuatunya begitu ya, sampai dapat insurance dan sebagainya. Masa dapat jadwal sama spesialis Januari. Sampai saya mikir, aduh mau ke dokter aja lama banget ya. Jadi dikasih ya painkiller yang umum-umum aja gitu ya. Jadi kayak gitu aja kepikiran, Tuhan, ya enggak bisa marah. Karena kita ini di kepala kan ya tahu gitu ya, bukan salah Tuhan itu. Cuman kok kasihan ya, gimana ya, ya itu aja sudah mengganggu loh. Hal penyakit aja bisa membuat kita tuh merasa tidak nyaman, sedih gitu ya. Ya akhirnya apa? Baru berpikir, ya Tuhan tuh pasti kasih damai itu untuk menolong kita melampaui yang seperti itu. Nah terus dibilang, damai sejahtera melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran. Terus saya mikir, oh masih ada loh yang bisa dijaga dari pikiran saya ini. Tadi kan melampaui segala akal kayaknya nggak bisa dipikirkan ya. Wah melampaui segala akal, tapi sebetulnya pikiranmu dijaga. Jaganya pakai apa? Jaganya pakai firman Tuhan juga. Bagaimana saya bisa menolong kepala saya ini supaya bisa tenang? Hati mungkin kadang agak susah ya. Kepala mungkin masih bisa ditolong. Yaitu apa? Ingat semua firman Tuhan yang kita pernah tahu. Jadi misalnya Tuhan memberikan kekuatan. Hal seperti itu bisa menolong ada kedamaian di dalam pikiran yang nantinya juga bisa berdampak dalam hati ya. Lalu firman Tuhan mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan, aku menyertai kamu, Immanuel. Kamu lewat api, Tuhan bareng lewat api. Lewat air, Tuhan bareng lewat air. Hal-hal seperti itu yang kemudian menguatkan. Lalu kemudian teladan Tuhan sendiri. Ketika Tuhan Yesus rela untuk disalah mengerti demi kasihnya kepada manusia. Waduh, wah ini yang susah nih. Tapi itu ada di dalam firman loh. Saya perlu coba belajar juga, enggak apa-apa disalah mengerti. Kalau memang itu harus. Kalau memang aku enggak bisa menyatakan diriku, kalau aku ngomong malah nanti dianggap pamer dan sok dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti itulah. Ingat firman itu akan mendamaikan pikiran. Ketika kita kalut. Ayat 9 yang kamu sudah pelajari, kamu terima, kamu dengar, kamu lihat. Memang Rasul Paulus bilang dari dia ya, lakukan. Berarti apa? Coba dulu lakukan. Kebenaran Tuhan itu dilakukan, maka Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu. Sumber damai sejahtera itu asalnya dari Allah, bukan karena masalahnya itu semua jadi beres. Loh, minta masalah beres itu tentu boleh dong, kita jujur sama Tuhan. Masalahku tolong Tuhan, aku enggak bisa beresin, bantu. Satu sisi ya. Tapi Tuhan juga bilang bahwa ketika kamu melakukan firman, Allah itu yang menjadi sumber dari damai sejahtera. Dan dia akan memberikan damai sejahteranya menyertai kita. Nah teman-teman sekalian, hanya kebenaran firman Tuhan yang betul-betul bisa membuat kita damai. Saya bersyukur saya masih punya orang yang kepadanya saya bisa cerita ketika galau. Tapi sampai kapan? Sampai level mana? Pasti sampai ada tahapan tertentu saya nggak bisa cerita sama orang. Tahap tertentu belum tentu pasangan juga mengerti misalnya. Tahapan tertentu malah ributnya sama pasangan. Masa sekarang cerita sama orang lain, rupet ya. Jadi banyak hal yang membuat kita itu memang perlunya Tuhan.
untuk menolong saya bisa damai. Dan tentu Tuhan pakai banyak cara, orang di sekitar kita, mungkin juga teguran, mungkin juga pukulan, supaya saya bisa menjadi orang yang lebih benar. Dengan demikian nanti saya bisa mendapatkan damai juga. Karena damai itu kalau kerajaan Tuhan kan dalam kebenaran dan keadilan. Nah kalau saya hidupnya ngawur terus ya gimana mau damai? Udah pasti itu tidak membawa kebaikan, tidak membawa kedamaian. Hal seperti ini, meskipun sepertinya kita nih lewat terus ya, sudah tahu dia Tuhan, damai, apa segala. Tapi sebetulnya justru akan diuji pada saat kita carut-marut dalam kehidupan. Nah sebuah kisah yang saya belum sempat cari gambarnya adalah ketika seseorang diminta menggambarkan damai sejahtera. Sesuatu yang damai, ayo kamu gambarin yang standar. Gambar pertama itu landscape, pemandangan ya, bukit, danau yang mengalir tanpa riak begitu, ada binatang-binatang yang tenang, terus apa lagi? Tanaman, kembang gitu, pohon yang hijau, pokoknya semua itu ya, menggambarkan damai sejahtera. Oke. Ya memang kalau banyak mobil kayaknya kurang damai ya, sesek gitu ya. Jadi kalau bilang damai, oke lah pemandangan yang daerah yang rapi, yang bagus, yang nggak banyak sampah, damai. Gambar berikut, nah ini mungkin pernah dengar kisahnya. Lagi badai, gelap, hitam, ruwet, kemudian ada lubang kecil di celah batu begitu, lalu ada burung bertengger di dalamnya. Nah, yang ini lebih mewakili damai yang berkualitas. Karena apa? Sekelilingnya lagi badai, ya dia diem aja di sono. Mau ngapain? Gitu ya. Ya, belum sempat searching sih. Itu yang gambar itu punya pengalaman apa itu kira-kira ya. Jadi ada burung tenang di bawah lekukan celah batu begitu, sementara di sekelilingnya badai. Gelap, hitam, bukan yang cerah gitu loh, yang matahari sinar, bersinar, awan, langit biru. Ya kira-kira begitu. Nah saya pikir, ya itu diuji justru. Kalau burungnya kabur-kaburan ya dia kena angin gitu ya. Udah kamu diem di situ, tunggu badainya selesai. Enggak apa-apa, baik-baiklah di sana. Nah saya pikir Tuhan mau menyediakan kita yang seperti itu ya. Di dalam Yesus Kristus ada damai yang melampaui akal. Damai yang sifatnya itu transenden, yang bisa berlangsung kekal, dan Tuhan mau kita juga merasakannya di dunia, dan kalau bisa kita juga bagikan buat orang di sekitar kita. Mari kita bersama-sama berdoa, kita menyerahkan firman yang sudah kita dengar, mohon kesediaan Guru Injil Johan boleh menutup kita dalam doa. Teman-teman, mari kita diam sejenak. Mungkin kita boleh merefleksikan di dalam 1 minggu ini. Hal apakah di dalam hidup kita yang membuat kita tidak damai? Mungkin orang tertentu, kita bisa refleksikan wajahnya. Wajah di tempat kerja, di rumah, atau bahkan di gereja. Mungkin keadaan ekonomi kita, mungkin ketakutan akan masa depan. Mari kita jujur di hadapan Tuhan. Dan jujur ketika tidak ada damai itu, bilang sama Tuhan, ini Tuhan yang membuat aku tidak damai, membuat aku takut, resah, anxious. Dan hari ini sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan punya damai yang berbeda, yang hanya bisa diberikan oleh Dia. Damai yang melampaui bayangan kita. Tapi juga damai yang mengajak kita berespon, mengusahakan walaupun dikerjakan, dianugerahkan. Dia mau kita melatih. Damai yang tidak meniadakan pergulatan-pergulatan hidup,
Maka setiap hari kita juga ditantang dengan itu. Dan bagaimana damai itu yang melampaui segala akal, melampaui segala keadaan, boleh nyata di dalam hidup kita. Dan tidak hanya itu, bahkan kehadiran kita bisa membuat orang yang resah, yang takut, merasakan damai itu. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, ini kami dengan segala keberadaan kami. Setiap orang punya trigger yang berbeda. Ada pribadi, ada keadaan, keuangan, pekerjaan, masa depan. Tapi biarlah kami boleh kembali meminta Sar Shalom, Raja Damai, yang punya damai melampaui yang kami pikirkan. Bahkan ketika kami mendoakan damai, damai-Mu melampaui itu Tuhan. Dan biarlah damai yang sudah Kau berikan atas kami hari ini boleh memampukan kami Tuhan. Ketika menghadapi setiap kekacauan, ketiadaan damai, kami boleh tenang. Tenanglah hai jiwaku, tenanglah hai jiwaku, sebab Tuhan ada bersama dengan kami. Dan bukan hanya itu, biarlah kami juga boleh hadir sebagai pembawa damai buat keluarga kami, pasangan, anak, orang tua, sahabat, rekan, teman di gereja, bahkan orang asing yang ketika kami berjumpa bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat Ki Susanti yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah kami boleh terus dituntun dan Kau pakai hamba-Mu lebih luar biasa lagi. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan